Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Bin di kelas kewirausahaan. Hari ini kita masih akan melanjutkan pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang strategi pemasaran. Nah, kita mengingat kembali yuk, apa itu tujuan strategi pemasaran. Tentunya untuk memasarkan produk atau jasa kita perlu menggunakan strategi-strategi yang kita rasa strategis atau cukup efektif dan efisien. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah memaksimalkan penjualan. Dengan strategi pemasaran yang pas, nantinya diharapkan penjualan kita akan meningkat secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah mempercepat pertumbuhan usaha. Yang ketiga, membangun reputasi usaha kita. Kemudian selanjutnya membidik pangsa pasar atau segmentasi kita dengan tepat. Dan yang terakhir adalah bisa membangun citra merek usaha kita dengan baik. Itu tadi beberapa tujuan strategi pemasaran kita. Nah, mengapa hari ini akan Bu Bin bahas seputar strategi pemasaran via online? Nah, tentunya ada alasannya. Kita akan berbicara dulu tentang strategi pemasaran online. Strategi pemasaran online saat ini menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling ampuh. Karena tentunya ada beberapa data yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Kenapa sih kok harus memasarkan produk atau jasa via online? Nah, mengapa online? Nah, Bu Bin akan membacakan data. Jadi, untuk saat ini strategi pemasaran via online ternyata lebih efektif karena bisa menjangkau 212,35 juta orang dari 276,3 juta jiwa warga Indonesia. Lebih dari 90% orang Indonesia menggunakan internet sebagai aktivitas sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa di sekeliling kita hampir semua orang, baik itu masih level anak SD, SMP, bahkan sampai dengan orang tua kita, sampai dengan nenek kita atau kakek kita, sangat fasih menggunakan WhatsApp, sangat fasih menggunakan Facebook. Itu menjadi target utama kita untuk memasarkan produk dengan murah meriah. Nah, jadi yang pertama tadi jangkauan kita sangat luas ya, 212,35 juta orang dari 276,3 juta populasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan media online sebagai alat pemasaran. Yang kedua adalah mudah dan murah. Hampir semua semua sosial media sangat-sangat digandrungi oleh banyak orang. Kita bisa tahu ada banyak sekali sosial media yang bisa kita gunakan untuk beriklan. Satu, kita bisa melalui Facebook, kemudian Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, atau kita bisa menggunakan Google Ads ya, Google AdSense. Kita bisa melihat juga yang ketiga, target lebih spesifik. Misalnya kita menggunakan Instagram Ads. Kita bisa menentukan, kita bisa mengatur berapa usia, target usia untuk orang-orang yang bisa melihat iklan kita. Karena kalau misalnya di Instagram kita bisa melihat iklan bersponsor atau iklan berbayar gitu ya. Nah, itu kita bisa mengatur usia, domisili atau tempat tinggalnya. Kita bisa mengatur banyak hal terkait dengan aspek-aspek demografis atau atribut-atribut kependudukan. Usia, jenis kelamin, aktivitas, dan lain sebagainya kita bisa tahu. Kita bisa tembak mereka sesuai dengan segmen kita itu siapa. Kemudian yang keempat adalah terukur. Karena Google Ads, Facebook Ads, kemudian IG Ads, itu kita bisa melihat performa iklan kita, jangkauan iklan kita bagaimana, banyak orang yang melihat berapa, efektivitas iklan kita bagaimana, dan lain sebagainya. Tentunya kalian sudah sangat mahir dong dalam membuat iklan di sosial media terkait dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa harus melakukan pemasaran via online. Tentunya setiap usaha ingin maju dan ingin mengikuti perkembangan zaman karena saat ini
Usaha-usaha yang melek teknologi atau yang menguasai teknologi lah yang bisa bertahan. Masa pandemi ini ingat, banyak orang yang melakukan pembelian online. Belanja online bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Oke, itu saja dari Bu Bin untuk materi pagi ini. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.